Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Capricorn? Ketemu lagi sama Capri. Piye lur, kangen pora lur? Kangen gak dengan suara jelekku ini? Oke, kita masuk ke readingan untuk bulan Juli 2025 ya lur ya. Oh iya nih, boleh deh absen dulu ya, dari kota mana sedulur yang hadir. Monggo komen dulu deh. Capricorn, gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ya seperti biasa ya, videonya nggak diedit, jadi kalau audionya kurang enak ya saya mohon maaf ya. Dan ya kayak ginilah channel ini, videonya wis opo anane, penyampaiannya ya wis apa adanya gitu ya. Baik dan buruk semua akan disampaikan di sini. Capricorn Juli, semoga banyak kabar baik, amin. Oke lur, saya akan kupas sedalam-dalamnya, semaksimal mungkin, semampu saya di sini ya untuk Capricorn semuanya. Wow. Capricorn, kamu capek nggak di Juni kemarin? Mei, Juni, lelah nggak rasanya? Sorry ya, saya sedikit ngingetin atau sedikit ngupas Mei, Juni, dimana bulan itu penuh dengan liku-liku dan amazing banget situasinya. Mei, bulan ini ya. Oke, udahlah. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Kita nggak bisa kembali ke waktu yang sebelumnya. Ya, Mei, Juni, apapun itu peristiwa yang kamu alami, yang kamu hadapi, udahlah, itu jadi bagian dari hidupmu dan itu nggak bisa kamu tolak. Ya, segala yang sudah terjadi, alam ini hanya memberikan ilmu, pelajaran untukmu agar kamu bisa menjadi orang yang jauh lebih bijak, yang jauh lebih dewasa lagi. Ya, Juli 2025 ini udah waktunya kamu mengalami perubahan. Oke, sadari diri kamu, renungin diri kamu di sini, segala sesuatu yang mungkin ya sadar atau tidak sadar, baik dan tidak baik yang sudah kamu lalui ya, please, mulai saat ini semua Capri, tinggalkan pola lama kamu ya. Ya, kamu harus bangkit di bulan ini. Ingat lur, kamu capek ya, lelah kamu itu. Kamu suka ngerenung, kenapa hidupku begini, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kata-kata kenapa itu sering muncul di dalam pikiran kamu, perasaan kamu. Terkadang kamu ngerasa sendiri di tengah keramaian. Yuk ya, air mata yang tumpah, yang menetes di beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu, udahlah. Oke. Bulan ini Capri harus jadi pribadi yang jauh lebih kuat. Udah waktunya kamu memperbaiki segala sesuatu, terutama dalam diri kamu juga. Ya, udah waktunya kamu fokus ke karirmu. Ya, fokus ke dirimu deh. Capri, tolong ya. Diri kamu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Udah, Capri, ingat, jasadmu itu lemah, sakit, ya. Kasihani jasadmu sendiri, kasihani badanmu. Jangan kamu siksa fisikmu karena pikiranmu, karena perasaanmu. Ya, kamu harus mencintai dirimu di bulan ini. Cintai dirimu. Kalau bukan dirimu yang mencintai dirimu sendiri, siapa lagi? Nggak ada. Kamu nggak akan bisa ngerubah segala sesuatu.
Nggak ada yang bisa ngerubahmu kecuali dirimu. Kapri, sekali lagi saya tegasin, sayangi dan cintai dirimu. Yang sudah-sudahlah, ya. Oke, lanjut. Rezeki kamu bulan ini saya belak-belakan. Sebenarnya rezeki kamu bagus loh di bulan ini. Ya. Bahkan dalam segi keuangan pun lebih dari cukup lah. Cuman ada faktor di sini. Dimana kamu bisa jadi akan ngerasa, lah kok rezekiku malah seret lah. Kok ini serba susah lah, lebih serba salah lah. Ya. Ketika kamu di bulan ini ngerasa segala sesuatunya sulit, ya, kamu ngerasa rezeki kamu seret lah atau apa misalnya, apa yang harus kamu cari yaitu tentang diri kamu. Sumbernya dalam diri kamu di bulan ini. Saya tegaskan ya. Kenapa saya katakan sebenarnya rezeki Kapri bagus banget di bulan ini, tapi penyebab segala sesuatunya akan menjadi sulit itu diri kamu. Kenapa? Satu, Kapri, percaya nggak percaya, paham dan tidaknya kamu, diri kamu itu hawanya tinggi, kuat, energi kamu besar banget dalam diri kamu. Capricorn itu punya daya energi besar dalam dirinya. Ini yang banyak nggak dipahami orang. Artinya, saya sederhanakan lah ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, itu akan menarik energi yang sama datang. Percaya atau tidak, itu fakta. Ya. Mungkin kamu gak nyadari itu. Kamu selalu terbelenggu oleh kesulitan demi kesulitan. Ya, kamu terbelenggu terus di situ. Ya itu tadi karena kamu gak menyadari gitu loh, bahwa dirimu itu mempunyai energi yang besar. Makanya di sini penting. Makanya kamu harus keluar dari segala belenggu dalam dirimu. Ya, perasaanmu yang gak nentu, pikiranmu yang kemana-mana itu semua perbaiki itu semua. Kamu harus capai ketenangan agar semua berjalan baik di sini. Termasuk rezeki yang bagus di bulan ini bisa kamu rasakan, bener-bener kamu rasakan. Tapi dengan catatan, dirimu dulu deh PR-nya. Ya, overthinkingmu, satu. Yang kedua, emosimu nih. Ya, sensitifnya dirimu. Saya nggak bisa nyalahin Kapri. Kalau diri Kapri lagi sensitif, emosinya naik turun, saya nggak bisa salahkan itu. Karena faktornya banyak. Ketika kita coba untuk gali dan telusuri, ini akan banyak sekali faktor. Bisa tentang Kaprinya sendiri yang mungkin lagi diuji hawa nafsunya. Bisa tentang lingkungannya yang sangat-sangat mengganggu si Kapri. Baru mau tenang dikit loh ini Capricorn ini. Kok yang ada aja yang gangguin gitu loh. Yang nyagil ya, yang mancing-mancing ya. Ya pora. Makanya saya nggak bisa nyalahkan tentang emosi kamu yang lagi naik turun ini. Dan di bulan ini, kalau kamu nggak bisa stabilkan diri kamu, dan kalau kamu nggak bisa kendalikan hawa nafsu, ambisiusmu, emosimu, ini akan menghancurkanmu sendiri. Saya bicara fakta belak-belakan aja. Percaya nggak percaya, kamu lihat sendiri. Ya, kalau kamu udah nyadari, ya lebih baik lah. Ini tak kasih jalan yang bagus lah. Kalau kamu ingin dapat kelancaran, rezeki yang baik, hati-hati dengan dirimu. Itu poin penting. Oke? Mulai saat ini belajar ngeredam emosi. Ya, ngeredam ambisiusmu. Hati-hati dengan sifat sombong. Ini akan menghancurkan segala-galanya. Mungkin kamu nggak nyadari, aku nggak sombong kok, aku nggak ini kok. Ya udah, renungin aja lah. Gitu. Makanya ngerenung tuh penting. Masalah keuangan di sini sebenarnya ya untuk awal bulan agak sabar juga di sini. Mungkin kamu sedang berusaha nyari solusi finansial lah, belum ketemu lah, bla 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 bla. Ya sebenarnya kalau bicara tentang jalan keluar, petunjuk, ini sebenarnya cepet loh datang ya. Cuman entah kenapa ya, terkadang saya ngerasa kamu itu seperti menciptakan blok. Ya, kamu menciptakan tembok tanpa kamu sadari nih. Ya, ini tak kasih ilustrasi nih. Direnungin loh ya, biar kamu bisa mecahin problemmu atau belenggumu di sini. Ingat, tidak semua hal mampu kamu logikakan, nggak semua hal mampu kamu pikirkan. Saya akan kupas dari berbagai sisi di sini. Ini yang mungkin kamu nggak sadari ya. Ini saya gambarkan sebagai rezeki ya. Saya kan gambarnya warnanya emas ya. Ini adalah emas yang berharga ya. Ini udah deket nih di depan kamu nih. Ini kamu nih. Ini di depan kamu nih emasnya nih. Cuman kamu nggak ngelihat gitu loh.
Ya, karena kamu menciptakan tembok di sini. Paham ya? Saya jelasin temboknya itu apa sih yang dimaksud tembok. Ya, itu tentang diri kamu sebenarnya. Ya. Kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Itu obatnya. Udahlah, belajarlah terima kenyataan. Jangan selalu terperangkap oleh kenangan yang buruk, masa lalu yang buruk, apa yang sudah terlewati, ya sudah. Kamu pikirin juga nggak akan ada gunanya, kamu tangisin juga nggak akan ada gunanya. Kamu marah, kecewa, karena nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, kamu merasa terhakimi, kamu merasa tersalahkan, kamu merasa insecure di beberapa waktu sebelumnya. Tinggalkan itu semua, Kapri. Itulah belenggumu gitu loh. Itu yang saya sebut sebagai tembok. Ya, mau masalah kerjaan, keuangan, percintaan, apapun. Semua itu, jujur ya, saya kupas sedalam-dalamnya ini. Tembokmu ini loh, rubuhin gitu loh. Ya, kalau dalam segi percintaan kamu ngerasa gagal ini itu, poinnya ke masalah ego. Mungkin kamu gak nyadari. Sorry, saya bukannya menghakimi ya. Enggak, saya bicara ini demi kebaikan gitu loh. Ya kalau kamu pikirannya dewasa, pasti kamu nangkep apa yang saya bahas di sini. Kalau pikirannya masih ke anak kecil, pasti tersinggung gitu loh. Kalau tersinggung nggak usah nonton ke sini gitu. Masih banyak video yang lebih bagus. Ya, ya gitu. Jadi Kapri ya, ingat hati-hati musuhmu dirimu sendiri. Oke? Makanya bulan ini Capricorn, semua Capri, kalau kamu ingin mencapai kestabilan, kamu perlu keseimbangan di sini ya, agar ego dalam dirimu, emosimu, ya, ambisiusmu, apapun itu yang negatif itu nggak naik. Kalau sempat ini semua naik, kamu rubuh di bulan ini. Kalau kamu bisa ngeredem ini semua, ya, kamu akan dapat keberlimpahan. Ya, itu PR-nya ya. Makanya kamu perlu semua Capri di bulan ini kuatin spiritualmu, ibadahmu, kedekatan dirimu dengan Tuhan, dan ingat, kamu udah belajar banyak hal. Dari kamu kecil sampai hari ini, banyak sekali ilmu yang sudah kamu dapetin. Udah waktunya kamu terapkan, jangan cuma kamu pikirkan. Udah waktunya Capricorn praktek, ya, termasuk apa yang sudah saya bahas sepanjang setiap saya nge-reading untuk Capri. Banyak sekali ilmu sebenarnya, tinggal kamu praktekin aja sekarang. Kamu harus keluar dari belenggu ini. Ya, di depan kamu banyak sekali permata yang indah untuk kamu. Ya, lanjut lagi di sini untuk Capri. Kemudian satu yang penting, rasa bersyukurnya dikuatin. Hanya itu. Kalau kamu bisa mencapai titik bersyukur yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar bahasa lisan, ya, kamu bisa mencapai titik syukur dalam batinmu. Kebuka bener jalanmu di sini Capri. Mau kamu butuh apa di bulan ini? Insya Allah deh, kecapai kok. Ya, memang nggak mudah untuk melawan diri sendiri. Butuh waktu, iya. Tapi waktu itu nggak akan pernah selesai kalau kamu nggak memulai. Ya gitu loh. Lanjut. Dan di sini hati-hati dengan lingkungan Capri, orang-orang terdekat Capri dalam segi kerjaan ataupun di lingkungan yang lain ya. Satu, please tolong Capri jangan sensitif. Satu, yang kedua, jangan gampang tersinggung ya, dan juga jangan terlalu kamu tanggapin lah kata-kata orang. Ini bagian dari ujian kamu. Mereka yang nggak baik sama kamu nggak bisa menolak itu, karena mereka bagian dari perjalanan kamu. Mereka yang nggak baik sama kamu, yang menguji kamu, mereka ini adalah perantara untuk membawakan soal ujian untuk kamu Capri. Ya, jadi jangan selalu menyalahkan. Ya. Hati-hati, Capricorn itu tajam pemikirannya, kekuatan batinnya juga kuat. Ingat loh ya, apa yang kamu pikirkan itu akan muncul dan itu akan datang dan itu bisa terjadi. Hati-hati. Makanya di bulan ini, gimana pun caranya kamu harus berpikir positif dan jernih. Logika, akal sehat lah yang kamu harus pakai. Paham ya? Untuk masalah karir di sini, apakah karirmu akan bagus? Saya jawab bagus, peluangnya banyak, dan kamu bisa bersinar, iya, tapi dengan catatan. Makanya tadi di awal saya banyak kupas tentang Capri, hal-hal yang mungkin perlu kamu pertimbangkan, perhatikan, koreksi, perbaiki, itu semua tentang dirimu gitu loh. Karena saya di sini ingin gempur nih, saya ingin hancurin nih tembok kamu ini, saya hancurin gitu, biar kamu bisa ngelihat dengan sangat luas di depan sana, biar kamu bisa lari, bisa terbang tinggi gitu loh. Ya, udah cukuplah Capri, yang sudah-sudah lah gitu, capek kamunya itu.
Ya, kegagalan demi kegagalan, terjebak dalam pola yang sama. Siapa nih yang keulang-ulang aja? Ya, semangat meninggalkan kebiasaan buruk mulai saat ini. Please tolong tinggalkan semua kebiasaan burukmu. Saya nggak mau sebut, buat renungin sendirilah. Ya, kalau kamu berpikir bagaimana caranya sukses, bagaimana ini, dapat itu, semua banyak cara. Ya, ketika kamu butuh sesuatu, itu akan muncul cara di situ. Banyak cara, sedangkan yang kamu butuhkan hanya satu cara. Inilah yang terkadang kita sulit gitu loh. Melihat satu cara ini gimana? Ya gimana nggak sulit loh, wong dirimu sendiri kebelenggu gitu loh. Ya, oke, Kapri, please. Kamu harus berdiri, kamu harus bangkit di sini. Udah waktunya, ini bukan waktu untuk sedih atau apapun, enggak. Waktunya untuk senyum, senyumin aja semuanya. Ingat, senyumin saja. Itu cara terbaik loh. Ya, daripada harus sedih, harus capek, stres, bla bla. Udah, stop, senyumin, semuanya senyumin itu. Udah waktunya buka lembar baru nih bulan ini, ya. Pola lama tinggalkan, mindset lama tinggalkan, rubah segala sesuatu di bulan ini. Ya, kalau kamu ingin mencapai sebuah keberhasilan, seriuslah. Makanya saya juga harus bahas dengan serius di sini. Dalam lingkungan karir kamu harus sabar ya. Ya memang orang-orang di sekitar kamu ini cukup nyebelin sebenarnya. Cuman saya yakin, ya kamu harus, di sini kamu punya hak lah sebenarnya, Kapri ya. Ketika kamu berada di suatu lingkungan di mana lingkungan itu banyak orang toksik dan notabene mungkin mereka nggak suka samamu atau mungkin berkata nggak baik samamu, menceritakanmu di belakang, bla 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 bla. Kamu di situ punya pilihan. Pilihannya apa? Kamu mau menerima segala argumen mereka atau menolak itu semua? Kalau kamu mampu menolak itu semua dan kamu menjadi diri kamu sendiri, ya kamu akan aman. Tapi kalau kamu menerima ya segala argumen ngejasan orang kepada kamu, penghakiman orang sama kamu, semua kamu terima, ya kamu akan sengsara, gitu loh. Paham? Masalah karir satu yang penting, hati-hati dengan ambisiusmu. Oke, hati-hati. Benar-benar hati-hati di sini. Oke, saya ngerti. Kapri itu harus perfeksionis dalam kerja. Boleh, itu bagus perfeksionis, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, hati-hati dengan ambisi kamu. Ingat, kamu juga nggak tahu loh, kapan kamu emosi, kapan kamu sedih, kapan kamu berambisi, kapan kamu ego, kapan kamu sombong. Kamu nggak tahu kapan itu semua terjadi. Jikalau kamu terperangkap dalam situasi ini, keluarlah. Ya, saya nggak mau Kapri gitu-gitu aja polanya. Karena sebenarnya rezeki kamu bagus bulan ini, banyak kelancaran, tapi kok susah banget ngelihatnya gitu loh. Ya, apa yang menyebabkan semua tertutup ya? Tadi sudah saya bahas semua di situ. Lanjut di sini untuk Kapri yang single. Kamu ngerasa gagal terus ya, Lur ya? Kenapa sih? Gagal lagi. Kok ya kecewa lagi. Jadi hati-hati dengan memori kamu yang sudah lalu ya, Kapri. Bulan ini Kapri udah waktunya meninggalkan segala sesuatu yang sudah-sudah. Memori kamu yang gak bagus tinggalkan semua. Overthinkingmu termasuk rasa takutmu. Kamu di bulan ini tuh sebenarnya maju mundur dalam membuka perasaan kayak gitu. Karena satu sisi pengen buka perasaan tapi takut nanti gagal lagi, takut dikecewakan lagi. Tapi dalam hati kecil kamu juga butuh teman, butuh sahabat, butuh seseorang yang spesial dalam hidupmu. Kamu butuh pendamping di sini. Itu. Jadi secara perasaan dan pikiran kamu kayak bertabrakan di sini, Kapri. Oke. Jadi di bulan ini sih ya tak kembalikan ke dirimu lagi, karena nanti masuk ke bentar ya. tanggal 15 bulan. Bentar. Ini masuk ke
17 ya, 17 atau 18 sih. Dari 17 ataupun 18 sampai ke akhir bulan, terus di situ saya ngerasa kamu bertemu dengan seseorang di sini ya. Ya, seseorang ini ada dua sisi ya. Satu, ini memang dia mau deket sama kamu. Yang kedua, kamu bertemu sama dia secara tidak sengaja. Dan kamu ngerasa cocok aja sama dia. Kamu ngerasa sefrekuensi sama dia. Kabar bagus sih sebenarnya di sini. Dia bisa kayak nenangin diri kamu. Cuman itu tadi sih dalam hatimu kayak masih maju mundurnya ini loh. Jadi ya mungkin lebih ke temenan dulu, kenal dulu atau sahabatan dulu lah di sini ya. Kayak gitu sih. Walaupun ini satu frekuensi sama kamu, chemistry-nya dapet juga. Tapi itu tadi sih ya. Karena dalam dirimu kekhawatiran, kecemasan kamu, takut nanti masuk ke pola yang sama, takut nanti ngulang lagi kayak yang kemarin-kemarin, benar-benar sakit dan mengecewakan banget. Dan ini benar-benar membuat si Capri banyak depresi ya beberapa waktu yang lalu karena masalah perasaan kayak gitu ya. Anak malah bisik-bisik biar telur-lur. Cuman saya belak-belakan aja sih. Bulan ini yang mau deket sama kamu banyak. Tapi kamunya, tapi balik ke Caprinya sih. Caprinya tuh kayak nanti dulu deh gitu. Dan satu hal lagi ya, Capri di sini apabila di bulan ini mantan kamu muncul, udah nggak usah digubris, titik. Saya to the point ya. Jangan gubris mantan kamu. Kalau dia datang untuk berteman, oke lah gitu ya. Cuman kalau dia datang terus ngingetin kenangan, ini kan kadang situ lemahnya beberapa loh ya, beberapa Capri itu lemahnya di situ. Ketika diceritain tentang wah dulu kita begini loh, dulu kita begitu loh, langsung kelepak kayak ikan yang keluar dari air kepak gitu. Ya. Ya kalau kamu nanti nemuin kayak gitu udah tinggalin lah. Tutup lah, nggak jelas tuh. Titik. Capek lo nanti. Nah sudahlah. Udah waktunya buka pola baru di sini, lembar baru gitu loh ya. Insya Allah sih nanti mendekati akhir bulan ya, ini secara dalam diri Capri kamu akan lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, kamu lebih tenang, kamu cuek banget ya. Ini kumat cueknya Capri, kumat nih di bulan ini. Cuek itu bukan berarti Capri nggak peduli, nggak, tapi memang Capri lagi pengen berduaan sama dirinya sendiri. Berduaan, iya, lagi pengen sendirilah gitu, lagi pengen mencintai diri sendiri, nggak terlalu mau basa-basi dengan orang, nggak terlalu mau gubris orang, ya mungkin orang yang nggak paham akan nilai ini cuek, gitu loh. Cuman ya I don't care gitu. Capricorn I don't care dengan mereka yang bla 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 tuh I don't care. Capri lebih ke dalam diri sendiri. Ya semoga kamu bisa mencapai titik itu sih. Ini gitu. Jadi saya kembalikan ke diri kamu ya mengenai kamu yang single nantinya ya mau terima atau enggak ya. Mungkin itu tadi sih lebih kayak temenan atau sahabatan sih. Capri tetap welcome, Capri tetap ngerespon, cuman nggak begitu banget kalau untuk masalah perasaan sih di bulan ini. Kayak gitu sih. Ya semoga kamu bisa berdamai dulu deh dalam diri kamu. Itu kuncinya ya untuk yang single. Berdamailah dengan dirimu dan belajar menerima kenyataan deh. Udah. Ya, berdamai dengan ketidaknyamanan dalam dirimu dulu. Itu dulu deh. Kalau kamu bisa membereskan itu ya nanti perasaan kamu akan berubah jauh lebih baik dan kamu bisa memulai cinta kembali di sini gitu. Lanjut lagi di sini untuk masalah hubungan dari Capricorn, sabar. Awal bulan ya tanggal 1 sampai 10 ini banyak gejolak dalam hubungan ini, masalah komunikasi, cemburu yang berlebihan, posesif. Siapa yang posesif nih? Ini vice versa, bisa Capri bisa pasangan Capri ya. Hati-hati di sini ngadepin sifat pasangan yang menyebalkan ya, the best banget. Jengkelin, cuman sayang, aduh aneh ini. Kesel tapi sayang gitu, iya kan? Dan ngadepin sifat posesifnya ini, kerasnya dan egonya.
egois banget sih di awal bulan ini ya. Ini vice versa sih ya, ingat vice versa. Ya semoga kamu bisa ngadepin ini. Yang jelas kamu harus butuh ketenangan dalam ngadepin ini semua. Kalau nggak kamu bingung. Satu bingung, yang kedua pikirannya bisa pendek nih. Artinya pikiran pendek ini nggak bisa berpikir yang jernih, nggak bisa berpikir luas karena mungkin sering ribut atau ada kecentok kata-kata aja. Ini kabur atau pergi, main pergi aja. Aku mau pergi lah, capek lah ini lah. Itu orang yang berpikir pendek. Hati-hati ya situasi itu ya. Kayak gitu. Nanti masuk ke tanggal 10 sampai 17-an ya. Ini 17-an. Ya masuk ke pertengahan bulan lah. Pertengahan bulan ini seperti ada pola yang baik ya. Kamu tuh akan, ini vice versa sih ya. Bisa Capri, bisa pasangan Capri. Di sini ada yang akan bersikap romantis lah, baik lah. Entah kenapa, tiba-tiba dia baik. Gitu. Kemarin yang menyebalkan, yang emosinya wah ngeledak-ngeledak, tiba-tiba baik nih di pertengahan bulan ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau masalah hubungan agak rumit nih saya pembahasannya ya. Nah, perubahan dia di sini ya ini agak sulit diterima. Artinya gini, memang perubahan dia ini bisa saya sebut ini bagus lah ya. Cuman kembali si penerima lagi gitu loh. Artinya itu tadi takut ya. Takut nanti ngulang lagi gitu loh. Karena ini ada suatu masalah atau sifat yang terulang-ulang gitu. Dan di pertengahan bulan ini akan ada, ya ini bisa kamu atau dia ya. Ini akan bersikap baik, ya bahasanya minta maaf lah atau ya rukun-rukunan lah, ngajak harmonis lagi hubungan ini. Gitu. Cuman itu tadi yang satunya ini loh. Yang satunya ini antara nerima dan nggak nerima di sini gitu. Karena kekhawatirannya, takut kecewanya lagi gitu. Nah, nanti mulai masuk tanggal 20 sampai akhir bulan di situ baru mulai ada kestabilan ya dalam hubungan ini lagi gitu. Lanjut lagi di Juli ini hubungan Capri bisa kandas hanya karena kesalahpahaman dan ego plus emosi yang tinggi. Hati-hati loh ya. Ini vice versa. Makanya tadi saya ada singgung tentang pikiran yang pendek, sumbunya pendek. Hati-hati. Ya. Makanya di sini ya apapun lah nanti kalau memang kamu ingin mempertahankan hubungan ini ya harus berpikir luas gitu. Ya walaupun agak capek kepancing emosi terus ya. Cuman ya tak kembalikan ke kamu lagi karena kamu yang akan tahu situasinya nanti. Gitu ya, alangkah baiknya sih kalau misalkan nih kamu bisa berpikir luas ya. Kamu pasti bisa lah ngadepin segala gejolak dalam hubungan atau termasuk perubahan sikapnya dia. Kayak gitu. Nanti diamati deh tanggal-tanggal 20 sampai ke tanggal 26 ya, atau 20 sampai 28, lihat nanti perubahan di situ. Apa yang kerasa? Kalau memang hubungan itu lebih hangat ya atau mulai membaik lah, udah nggak panas lagi, berarti hubungan ini layak dilanjutkan kayak gitu. Cuman kalau polanya makin ke akhir bulan makin parah ya kamu harus tegas gitu. Karena ya itu tadi di sini ada rumitnya itu apa ya? Hati kecil sayang, tapi mau bertahan sama dia kayak gimana gitu loh, kayak takut, rasa takut ada, takut dikecewakan ada gitu. Karena entah kenapa ya polanya baru-baru gitu-gitu aja sih gitu, ngomongnya aja baik nanti ngulang lagi, mau baik ngulang lagi gitu. Jadi kayak capek aja di sini, ada yang capek sih sebenarnya dalam hubungan ini ya. Ya, semoga kamu di bulan ini bisa ngambil keputusan yang tepat. Kalau misalnya kamu bingung mau ngambil keputusan di bulan ini apabila terjadi problem sama pasangan kamu, ya solusinya kamu ibadah malam dulu deh ya. Untuk muslim bisa tahajud lah.
tahajud banyak-banyak, sering-sering tahajud, minta petunjuk apakah ini baik atau enggak, itu akan kerasa nanti jawabannya ada. Agama lain sesuaikan aja nanti ya, kayak gitu sih. Karena bulan ini kamu nggak bisa gerusa-gerusu sebenarnya, kamu nggak bisa terlalu berambisius untuk ambil keputusan gitu loh, karena ini bisa menjadikan penyesalan. Ya. Kayak gitu sih Capri. Ya, kalau endingnya gimana sih hubungan ini di bulan ini ya? Seru sih sebenarnya. Endingnya sih lebih kayak apa ya? Lebih banyak kesadaran sih. Nah, kesadaran. Kerasa sih kesadaran itu gitu loh. Ya. Ya semoga sih dia bisa nyadarin sih ya. Gitu, karena jujur sih bulan ini gimana ya? Rawan sih ya, rawan pecah, ibarat gelas tuh rawan pecah loh gini. Ini sekali lagi masalah sifat. Hati-hati loh ya. Makanya tadi di awal saya banyak kupas tentang sifat-sifat itu direnungi lah, itu vice versa lah ya, siapapun itu loh. Karena harapan saya semua Capri hubungannya utuh gitu. Harapan saya loh ya. Tapi kita nggak tahu nih kuasa alam, kehendak alam bagaimana ya. Kadang kita nggak bisa ngelawan kehendak alam ya. Kalau memang di bulan ini ya gini deh. Kalau memang ini bukan jodohmu, itu akan ada petanda gitu. Cuman kalau ini jodohmu ya perasaanmu tuh seakan-akan kuat aja sama dia gitu. Mau pergi sulit gitu, tapi bertahan gimana gitu. Ya bertahanlah karena Tuhan itu sendiri. Kayak gitu. Dan ya udah deh, nanti diamati ya tanggal-tanggal 20 ke sana, kehangatan apa yang bisa kamu rasakan di hubungan ini sih. Kalau ini masalah orang ketiga, gimana tentang energi orang ketiga, sedikit sih ya. Ya, saya nggak terlalu merasakan energi orang ketiga sih. Lebih kepada ego, emosi, ambisiusnya, dan hawa nafsu yang tinggi di sini. Ya, makanya banyak konflik, miskomunikasi sebenarnya, masalah komunikasi lah. Ya, makanya diperbaikilah komunikasi nantinya ya semuanya ya. Kayak gitu. Jadi ada momen juga sih di bulan ini untuk hubungan Capri. Ada momen yang seru. Serunya itu habis berantem baikan gitu. Entah mungkin kamu bisa lebih kayak romantis dengan pasangan kamu kayak gitu. Ya semoga lah ya. Ya semoga kamu bisa mencapai itu sih Capri. Amin ya. Banyak-banyak berdoa ya seterusnya. Kabar baiknya ya itu tadi sih, kayak harmonis lagi, mulai tumbuh perasaan lagi di sini. Dan ada di antara kamu akan merencanakan jalan-jalan atau pergi, entah makan atau apa gitu, kayak pengen berduaan sama dia gitu loh Lur. Ada momen-momen itu sebenarnya di bulan ini ya, gitu sih. Makanya di bulan ini apapun nanti yang akan kamu lewati ya, kalaupun banyak hal nggak baik ya, kamu jangan buru-buru ngambil keputusan deh, saran saya ya. Gitu, kecuali lo ya. Kecuali kalau ada kesalahan fatal, misalnya nih ketahuan selingkuh nih, itu biasanya ya sebagian besar orang menganggap itu hal fatal. Cuman kadang masih ada kok yang mampu bertahan dalam keadaan kayak gitu ya. Tak kembalikan ke orangnya ya, gitu. Cuman kalau menurut kamu ini sudah fatal banget ya, kamu harus tegas sih ngambil keputusan itu, kayak gitu. Dan ya udah sabar-sabar aja, tenang-tenang aja dulu di sini. Berusaha untuk bertahan sekuat-kuatnya sih ya Capri di bulan ini sih. Gitu, karena nanti ini momen-momen indah ini loh, saya nggak tahu ya momen indah ini yang gimana ya, kamu dan dia lah yang tahu. Momen yang membahagiakan ini gimana ya, kamu dan dia yang tahu gitu. Ya gitu Lur ya. Oke. Jadi itu tadi sih saya coba komplitin ya, baik buruk semua saya bahas di sini. Ya tak kembalikan ke dirimu lagi, karena nggak ada hidup ini yang sempurna selalu baik. Itu hawa nafsu manusia berarti kalau kayak gitu. Kesempurnaan adalah tentang baik dan buruk yang berjalan bersama, kita lalui bersama, kita nikmati bersama ya. Kedua energi ini kita nikmati bersama-sama, baik buruk tuh. Nah itulah baru disebut kesempurnaan.
Oke, ini yang bisa saya bahas untuk Capri. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Lur ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Bye bye Capricorn.